Murid siapa ini? Bisakah dia mengalahkan Liu Sitong? 130A50. Benar-benar tersembunyi, tapi nama Cheng Ping ini sangat aneh. Bukankah Lusan adalah murid terkuat di luar sekte Zian kita? Kenapa Cheng Ping bisa muncul? Beberapa tetua sedang berdiskusi, tetapi tetua Yu diam. Sekarang, Cheng Ping terkenal. Terima saja uangnya. Penatua Yu, apakah kamu kenal Cheng Ping ini? Murid siapa dia? Seorang penatua bertanya. Penatua Yu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan sedikit malu, itu adalah murid yang baru saja saya terima. Apa? Murid yang baru saja diterima oleh Penatua Yu. Saat ini, semua tetua sangat marah. Murid yang baru saya terima mengalahkan Liu Sitong. Ini luar biasa. Pada saat ini, tetua wasit buru-buru menyerahkan catatan giok. Saat semburan kekuatan spiritual menembus ke dalam batu giok, kabut putih perlahan muncul di kehampaan. Segera setelah itu, adegan Cheng Ping dan Liu Sitong berkompetisi seni bela diri muncul di kabut putih, dan bahkan suaranya terdengar jelas. Ini juga demi keadilan. Jika sesepuh wasit tidak adil, masih ada slip giok untuk dicatat agar sesepuh lain bisa menilai. Melihat Cheng Ping bersaing dengan Liu Sitong, semua orang terkejut. Apalagi saat Cheng Ping terbakar oleh api yang ekstrim, kekuatan api yang ekstrim. Terutama ketika Cheng Ping dibakar oleh api pamungkas, bahkan para tetua seperti mereka mungkin tidak mampu menahan kekuatan api pamungkas. Namun, Liu Sitong menggunakan api pamungkas yang sangat rahasia dan juga menggunakan teratai ilmu hitam. Semuanya terungkap. Melihat ini, wajah Huo Yuanting terlihat lebih jelek daripada makan kotoran. Lagi pula, bahkan penatua biasa pun tidak memenuhi syarat untuk mempelajari api sangat rahasia ini, tetapi Liu Sitong, seorang murid di Aken, sebenarnya dapat mempelajari api sangat rahasia. Api, tentu saja, pasti diajarkan secara diam-diam oleh Huo Yuanting. Ada juga Black Demonic Lotus. Meskipun Liu Sitong tidak mempelajari keterampilan iblis, Black Demonic Lotus juga merupakan seorang kultivator iblis. Tidak tahu malu bagi biksu sekte manusia untuk secara diam-diam membiakkan makhluk iblis. Melihat adegan perkelahian, ekspresi semua orang begitu ini menjadi rumit. Hingga akhirnya, Liu Sitong dipukul lalu memohon ampun dan dipanggil kakak Huo Yuanting tidak bisa duduk diam lagi. Dengan lambaian tangannya, catatan giok dihancurkan, dan gambar itu menghilang seketika. Sampah, buang saja. Huo Yuanting marah. Muridnya yang sombong dipukuli di depan umum dan memohon belas kasihan, sambil tetap memanggilnya kakak. Para tetua lainnya terkejut dan diam-diam menutup mulut mereka dan tertawa. Penatua Yu membuang ekspresi kagetnya dan kemudian berkata kepada Huo Yuanting, Tuan Huo, murid kebanggaan Anda benar-benar luar biasa. Dia bahkan memahami rahasia utama sekte Zian kami. Saya ingat aturan sekte Zian. Murid di bawah sesepuh tidak diperbolehkan mempraktikkan api rahasia. Sekarang murid Anda hanyalah seorang diaken. Bagaimana dia memurnikan api rahasia? Penatua Yu melakukan serangan pendahuluan. Dia ingin Huo Yuanting lelah menjelaskan dan lupa menanyakan beberapa pertanyaan tentang Cheng Ping. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk menyelidikinya. Ya, lalu bagaimana Liu Sitong menjadi sangat rahasia? Dan ada sesuatu dari klan iblis di tubuhnya, jadi Liu Sitong tidak akan mengikuti pembudidaya iblis secara diam-diam, kan? Sesepuh lainnya berdiri dan bertanya. Huo Yuanting mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Meskipun dia adalah pemimpin sekte, aturan sekte Zian tidak dapat dilanggar. Mungkin karena Liu Sitong diam-diam belajar dari saya ketika saya sedang berlatih. Saya akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Semua orang tidak punya pekerjaan lain, jadi pergi saja. Huo Yuanting melambaikan tangannya, lalu berdiri dan bergegas pergi. Melihat Huo Yuanting pergi, Penatua Yu juga menghela nafas lega. Sepertinya Huo Yuanting tidak akan menanyakan urusan Cheng Ping untuk saat ini. Elder Yu, di mana kamu menemukan murid yang luar biasa ini? Ini luar biasa, Liu Sitong dipukuli sampai-sampai memanggilnya kakak. Jika ada lebih banyak murid seperti ini, tidak mungkin pemimpin sekte lama disingkirkan oleh Huo Yuanting. Beberapa tetua mengepung Penatua Yu dan bertanya sambil mengobrol. Saya membawa murid ini ke Hu Huangcheng. Saya tidak menyangka dia begitu kuat. Penatua Yu selesai berbicara dan segera pergi. Dia hanya mengumpulkan uang untuk melakukan sesuatu, dan tidak menyangka bahwa Cheng Ping begitu hebat.
Namun, bukanlah hal yang baik jika Chen Ping menjadi terlalu hebat. Lagi pula, tidak baik jika Chen Ping menjadi terlalu mencolok. Pada saat ini, di kediaman tetua, Chen Ping dikelilingi oleh Wei Qing, Qian Xiu dan yang lainnya, dan dianggap sebagai pahlawan hebat. Adik laki-laki, kamu luar biasa. Bahkan kakak laki-lakiku pun merasa malu di depanmu. Ini adalah koin spiritual yang memenangkan Liu Xitong. Lihat apakah nomornya benar, kata Wei Qing sambil meletakkan 2 kantong besar koin spiritual emas ungu di depan Chen Ping. Ini semua adalah hal-hal yang dipertaruhkan Liu Xitong dengan Chen Ping dan kalah dari Chen Ping. Chen Ping bahkan tidak melihatnya, dia hanya menyimpan tasnya yang berisi koin roh emas ungu, dan kemudian mengembalikan sisa tasnya kepada Wei Qing dan berkata, "Saudaraku, ambillah sekantong koin roh emas ungu ini dan bagikan kepada semua saudara. Selama kompetisi tadi, semua orang mengkhawatirkanku. Ada lebih dari 100 koin spiritual emas ungu di dalam tas. Kemurahan hati semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh sekte biasa." Wei Qing mengambil koin roh emas ungu dengan tangan gemetar, mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan memberi mereka poin sekarang." Saudara-saudari lainnya sangat bersemangat dan terus memuji Chen Ping. Beberapa dari mereka harus bersujud kepada Chen Ping. Lagi pula, banyak dari mereka adalah murid luar dengan status rendah. Belum lagi mereka memiliki begitu banyak koin roh, mereka bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini seperti menjadi pengemis dan tiba-tiba menjadi jutawan. Alasan mengapa Chen Ping melakukan ini adalah untuk memenangkan hati orang-orang sehingga dia bisa bergerak bebas di gerbang Xian. Adik laki-laki, ini pertama kalinya aku melihat pria sepertimu. Kamu kuat, kaya, namun rendah hati. Kamu tidak tahu, aku baru saja ketakutan setengah mati, kakak perempuan, dan kupikir kamu akan mati. Qian Xiu meraih tangan Chen Ping dan berkata dengan prihatin. Tangan Qian Xiu lemah dan tanpa tulang, terus-menerus bergesekan dengan Chen Ping. 1,8849. Saat Wei Qing melihatnya, dia merasa sedikit tidak senang. Dia diam-diam menyukai Qian Xiu, tapi sekarang Qian Xiu memperlakukan Chen Ping seperti ini, Wei Qing hanya bisa menonton dan tidak berani mengatakan apapun. Tahukah Anda, dibandingkan wanita dan uang, Wei Qing lebih menyukai uang. Tidak mungkin dia menyinggung Chen Ping demi Qian Xiu, apalagi Qian Xiu lah yang berinisiatif merayu Chen Ping. Chen Ping menarik tangannya dan berkata, "Kakak senior, aku masih harus menjagamu di sekte Xian mulai sekarang. Jangan khawatir, adik kecil. Jika ada urusan di sekte Xian di masa depan, datang saja kepadaku. Jika aku tidak bisa melakukannya, biarkan kakak senior Wei Qing maju. Jika ada yang berani menindas kakak muda, kami tidak akan setuju. Ya, jika kami tidak setuju, kami akan mengikuti adik junior kami mulai sekarang." Terima kasih banyak, kakak senior. Chen Ping tersenyum tipis saat melihat semua orang seperti itu. Adik laki-laki, kamu baru saja tiba, jadi kamu mungkin belum mengatur tempat untuk beristirahat. Ada banyak murid di rumah Penatua Yu, jadi mungkin tidak akan ada kamar cadangan. Jika kamu tidak keberatan, adik kecil, aku akan membawamu ke tempatku. Tuanku sekarang dikurung, dan aku memiliki keputusan akhir di seluruh mansion. Dan aku selalu bisa berbicara dengan adik laki-lakiku. Qian Xiu sebenarnya ingin meminta Chen Ping untuk tinggal bersamanya. Ini adalah rayuan terang-terangan, tapi yang lain tidak menertawakan Qian Xiu. Lagi pula, jika pria seperti Chen Ping adalah wanita, mereka akan melompat ke pelukannya tanpa ragu-ragu. Adik muda Qian, aku bisa menyerahkan kamarku agar kakak muda bisa beristirahat, jadi aku tidak akan mengganggumu. Saya kira guru akan segera kembali. Ketika guru kembali, dia pasti akan berbicara dengan saudara muda. Tidak nyaman baginya untuk pergi kemanapun. Wei Qing menghentikan kepergian Chen Ping.